Baik, kita mulai ya Bu ya. Nah, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran pada halaman 43. 43 ya Bu ya, yang mengenai Nomor 2. eh Madrasah Samin ya. Nah, baik. Oh, bentar. Apakah terlihat Bu? Sudah, Ustaz. Sudah ya, terlihat ya. Iya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Kemarin kita telah membahas mengenai eh, sedikit tentang badal ya, yang dimana badal itu merupakan suatu isim yang disebutkan setelah ismul isyarah seperti hada atau hadihi, dzalika atau tilka, yang isim tersebut dia dimasuki alif lam ya, atau isim tersebut ma'rifah seperti di contoh-contoh berikut ya. Yang pertama contohnya misalnya hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun, anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Yang kita ambil sedikit contoh saja ya. Ada di sini isim isyarah, maka isim yang terletak setelah isim isyarah ini itu disebut dengan al-badal. Ya, al-badal atau kalau bahasa Indonesianya itu seperti ya kata ganti lah ya, kata ganti disebut dengan al-badal. Nah, dan isim tersebut ciri-cirinya dia itu ma'rifah dan disebutkan setelah isim isyarah. Dan ini ya hadza merupakan mubtada, mubtada dari jumlah ini. Dia termasuk dalam mubtada, sebagai mubtada, dan mubtada itu marfu. Dikarenakan hadza itu ismu isyarah, maka dia itu marfu'nya fi mahalli raf'in ya, fi mahalli raf'in. Maka dia i'rabnya fi mahalli raf'in. Ya, mubtada. Sedangkan khobarnya ya, khobarnya itu ada pada Oh, itu. kata setelahnya itu Khalidun ya. Khalidun. Khalidun merupakan khobar dari mubtada yang pertama ya. Nah, Khalidun ini khobar. Dia sebagai khobar dan dia juga marfu. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah apa Bu? Khalidun eh, Doma. dhamma. Tanda rafanya dhamma. Kenapa dhamma? Dikarenakan Khalid itu isim mufrad ya. Khalid isim mufrad karena dia nama orang ya. Nama orang yang sifatnya mufrad. Nah, nah, ini sekilas ya. Nah, sekarang coba kita bahas yang kalimat kedua. Wadzalikal waladu Khalidun. Dzalika ini adalah isim isyarah dan dia mabni ya. Mabni. Mabninya atas apa mabninya?
mabninya dengan fathah ya. Dikarenakan dzalika harokat akhir yang ada pada isim isyarah ini itu adalah fathah. Dzalika. Beda kalau hadza, hadza itu mabni ala sukun. Ya mabninya dengan sukun. Dikarenakan hadza ya harokat akhirnya itu sukun karena itu mat ya. Di situ mat. Hadza makanya mabni ala sukun. Sedangkan dzalika itu harokat akhir dari katanya adalah fathah. Makanya dia mabni alal fathi. Dia mabni dengan fathah. Nah, dari sini dzalika juga merupakan mubtada. Sama seperti hadza. Dzalika mubtada. Al-waladu. Nah, al-waladu di sini jadinya dzalika al-waladu. Al-waladu di sini menjadi badal. Badal. Dan badal itu dia mengikuti yang dibadalkannya. Jadi ada yang namanya badal, ada yang namanya mubdal. Al-badal ya adalah kata gantinya yaitu seperti al-walad di sini ya. Sedangkan mubdalnya itu adalah yang digantikan. Al-mubdal, al-mubdal. Al-mubdalnya adalah zalika atau hadza. Ada. Ya, tapi mubdal itu dia tidak terlalu penting dalam i'rab. Kita hanya mengetahuinya hanya untuk eh, mencari mana sih yang digantikan dari badalnya gitu ya. Tapi untuk masalah i'rab tidak begitu penting, tidak terlalu penting. Nah, ya jadi ya kita abaikan saja. Jadi al-waladu di sini dia jadi marfu dikarenakan dia badal dan badal itu mengikuti yang dimubdalkannya, yang digantikannya. Dan di sini kasusnya adalah zalika. Zalika itu dia marfu, maka badalnya juga marfu ya. Badal itu mengikuti i'rab yang digantikannya atau mubdalnya. Jadi mengikuti dari segi i'rabnya itu merupakan eh, ciri ya, salah satu ciri dari badal. Ia termasuk dalam at-tawabi' ya, pengikut-pengikut at-tawabi' bersama dengan naat ya, naat atau sifah, naatun atau sifah. Nah, itu juga mirip seperti badal, dia mengikuti apa yang diikutinya, Sifat. matbu'nya ya, diikutinya dari segi Nah, i'rabnya dan juga adatnya, kemudian ta'yinnya apakah nakir dan ma'rifah, kemudian yang terakhir adalah dari segi jenisnya. Atau kalau disingkat, dulu saya ngafalin waktu belajar bahasa Arab itu disingkat dengan jati. Jimnya itu jins, ya, apakah dia mudzakkar atau muannas. A-nya itu adalah adat, ya, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Kemudian tak T-nya itu ya itu ta'yinnya, apakah dia ma'rifah atau nakirah. Kemudian yang I-nya itu adalah i'rab. Ya, i'rab. ya. Nah, nah, kemudian eh, Muhammad di sini juga menjadi khobar seperti Khalid. Muhammad menjadi khobar dan Muhammad itu menjadi khobar dan dia marfu ya, marfu dan tanda rafanya dengan dhammah, tanda rafanya dengan dhammah. Nah, jadi di sini kita belajar dua hal mengenai badal dan juga mengenai mubtada dan khobar. Ya sebenarnya mubtada khobar tuh sudah muncul di bab-bab sebelumnya, namun belum di apa istilahnya belum dikenalkan begitu detail ya. Nah, makin ke sini makin kita mendalam nanti kita akan mengenal sedikit-sedikit istilah-istilah dalam nahwu dan secara tidak sadar kita akan mempelajari nahwu walaupun tidak secara gamblang atau tidak secara eh, detail terang-terangan ya. Namun insya Allah kita akan mempelajarinya. Nah, kemarin kita udah eh, baca ini ya Bu ya semuanya ya. Sudah kita baca semuanya. Belum rasanya itu. Oh belum ya sampai oh belum semuanya belumnya. Dia baru Oh satu aja. baik ya udah ya. Coba sekarang Raqam Itsnain ya nomor 2. Coba silakan dibaca. Ada rojulu mudarisun, Naam. wadalika rojulu muhandisun. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika rajulu muhandisun.
Ya, artinya apa, Bu? Ini laki-laki adalah guru dan itu laki-laki adalah eh, insinyur. Iya, ini laki-laki adalah seorang guru dan itu laki-laki ya adalah seorang insinyur. Nah, Mhm. sekarang pertanyaannya, ada di sini menjadi apa? Adanya mubtada, Pada rojulnya badal, mudarrisnya badal, khobar, dan badal dia marfu ya mengikuti mengikuti ada. Mudarisun khobar ya marfu. Tanda rafanya dengan apa? doma. Rumah ya. Kemudian zalika Sama Ustaz, itu sama mubtada ya. mubtada, Iya. kemudian rojulnya badal, muhandisunya khobar. Nah, tanda rafanya dengan apa, Bu? Kalau yang wadalika dengan fathah, kalau yang Bukan dengan fathah tanda rafanya. Kalau zalika itu dia karena isim syarat jadi dia mabni. Mabniun alal fathi ya, mabni atas fathah. ya, Dan dia rafanya itu fi mahalli raf'in mubtada ya, fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ya. Kalau ar-rajulu dia badal dan dia marfu ya. Tanda rafanya dengan apa, Bu? dengan doma, Tanda rafanya dengan dhammah. Ya, benar ya, tanda rafanya dengan dhammah. Muhandisun, khabar marfu. Tanda rafanya dengan apa? doma juga. Dhammah juga ya. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fik. Baik, sekarang masalah tafadholi. Hadal kitabu jadidun wadalikal kitabu kodimun. Naam ya, Masya Allah. Terjemilan Ini laki-laki, ini laki-laki. Ini kitab kitab. baru dan itu kitab yang lama. Kitab Ya, lama. ini kitab baru dan itu kitab yang lama. Naam ya, sama seperti tadi ya. Hadza mubtada ya fi mahalli rafin mubtada ya fi mahalli rafin mubtada dikarenakan hadza itu mabni ala sukun. Al-kitabu dia jadi badal ya, jadi marfu tanda rafanya dengan dhammah. Jadi dun khobar marfu tanda rafanya dengan dhammah dan zalika sama ya itu isim isyarah mabni alal fathi ya. Nah, Nah, fi mahalli raf'in mubtada. mubtada. Al-kitabu Pada tanda badal dan dia rofaknya marfu marfu. ya. Kodimun, kobar, tanda rofaknya. Iya, tanda rafanya dengan Doma. dhammah. Tanda rafanya dengan dhammah ya, Masya Allah. Naam. Nah, sekarang nomor 4. Hadis saya rotu li alin watilka kholidin. Hadis sayyaratul aliyin wa tilka li Khalidin. Nah, di sini menarik nih ya. Ada sedikit modifikasi atau sedikit perubahan. Hadis sayyaratu li aliyin. Hadhihi. Nah, hadhihi di sini apa? Ismul isyarah ya, mabni. Nah, mabninya ala apa? Ala sukun atau ala kasri? Kalau kasr, Alal kasri ya. al kasr. Nah, alal kasri. Mabni alal kasri. Lakin fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. As-sayyaratu. Ya, Ba'dal. as-sayyaratu Ba'dal. menjadi badal dan dia Tanda marfu ya. Tanda rafanya marfu dengan apa? dengan doma. Tanda rafanya dengan dhamma. Li aliyin. Nah, di sini yang menariknya. Li aliyin. Li di sini jadi apa li? Li li alin jadi jadi majrur. Iya, linya itu berarti harfu jar Satu ya. Dan harfu jar dia mabni ala kasri. Linya ya, li harfu jarin mabniyun alas alal kasri. Nah, kalau harfu jar ini setiap huruf itu dia la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan pada i'rab. Maka disebutnya la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. Nah, aliyin. Nah, aliyin alin khobar. oh, enggak khabar. Majrur ya, isim majrur. Oh, Nah, isim majrur. majrur tanda jarnya dengan apa? Dengan kasroh juga. Ya, tanda jarnya dengan kasroh ya, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, sekarang pertanyaannya mana khobarnya? Ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar ya di mata najrumiyah mengenai pembagian khobar. Nah, khobar itu ada yang disebut dengan khobar mufrad
ya, yaitu yang jelas ya. Hadzal kitabu jadidun. Nah, jadidun itu kan jelas ya khobarnya bentuk Mm-mm. tunggal, bukan suatu kalimat. Nah, ada yang disebut dengan khobar jumlah. Nah, khobar jumlah ini dia terbagi menjadi tiga. Ada khobar jumlah ismiyah, ada khobar jumlah fi'liyah, dan juga ada khobar syibhul jumlah. Ada khobar syibhul jumlah. Nah, untuk masalah ini ya li aliyin dia khobarnya itu syibhul jumlah ya, Ibu-ibu. syibhul jumlah. Dia itu khobarnya mirip seperti jumlah ya. Syibhul jumlah itu secara bahasa artinya mirip jumlah, tapi bukan bukan jumlah atau bukan kalimat utuh, melainkan kalimat yang ya masih ada sedikit kekurangan ya, yaitu suatu kalimat yang terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf ya, Waduh. atau dzaraf ya. Nah, li ali di sini dia berarti menjadi khobar, namun khobarnya syibhul jumlah. Khobarnya bentuknya syibhul jumlah. Nah, dan watilka li Khalidin, tilka juga sama ya, tilka ismu isyarah mabniun alas fathi fi mahalli raf'in mubtada, li Khalidin linya harfu jar mabniun ala al kasri la mahalla lahu min al i'rab. Ya, kalau huruf jar itu dia daiman ya, selamanya la mahalla lahu min al i'rab. Nah, ibu. Ya, dia tidak punya kedudukan dalam Nah, i'rab. ibu. Sedangkan Khalidinnya dia isim majrur ya, isim majrur wa alamatu jar'i, dan Mm-mm. tanda jarnya dengan kasroh ya, dan tanda jarnya dengan kasroh. Nah, adapun kalau untuk i'rab bagi pemula li Khalidin itu jadi menjadi khobar udah gitu doang. Itu untuk i'rab pemula ya. Adapun Mm-mm. untuk yang level tingginya khobarnya itu sebenarnya dibuang, mahdzuf, khobarnya itu mahdzuf, dan itu agak sedikit susah ya. Insya Allah nanti Mm-mm. kita memakai yang untuk pemula aja. Dan nomor 5 silakan coba dibaca Bu. Hadal babu maftuhun wa dalikal babu muklakun. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya, mana? Ini pintu yang tertutup dan itu pintu terbuka. Ini Kebalik. Ini pintu terbuka, pintu tertutup. ya, ini pintu tertutup dan itu pintu Terbuka. ini pintu terbuka dan itu juga terbalik. Ya, ini Hmm. pintu terbuka dan itu pintu tertutup. Nah, ya. Dan ini sama ya, sama yang sebelumnya. Maftuhun itu menjadi khobar, tanda rafanya dengan tanda marfunya dengan dhammah. Nah, intinya mirip-mirip ya. Al-babu dia jadi badal ya, dan dia marfu karena mengikuti hadza, dan tanda rafanya dengan dhammah. Cuma, Nah, ya, coba kita lanjut ke nomor 6. liman hadihi sa'atu, liman hadihi sa'atu, ia li abasin. Liman hadhihi sa'atu? Ya di Abbasin. Nah, artinya Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. nah, dia milik Abbas. Nah, di sini agak sedikit sulit dalam mengikrabnya nih. Ya, agak sedikit sulit. Nah, Ya, karena bentuknya pertanyaan dan jawaban. Liman di sini la itu menjadi harfu jar ya, lam harfu jar mabniun alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Man, nah man di sini adalah ismul istifham mabniun ya, dan dia mabni ya, mabninya alas sukun. Dia mabni atas sukun. syukur. Nah, fi mahalli jarrin, dan dia i'rabnya itu majrur fi mahalli jar. Dia itu majrur ya, fi mahalli jarrin isim majrur ya, sebagai isim yang majrur dengan harfu jar lam. Nah, liman ini dia itu sebenarnya menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam, khobar yang dimajukan atau didahulukan. Kemudian hadhis sa'atu. Nah, mubtadanya mana? Nah, mubtadanya ini hadhihi ya. Mubtadanya muakhir ya. Kalau khobarnya muqaddam, maka mubtadanya Impor. muakhir. Muakhir itu apa? Muakhir itu Di akhir. belakangan, diakhirkan ya. Mubtadanya diakhirkan.
tukeran tempat itu. Nah, Boleh gak kayak gitu? Jawabannya boleh. Boleh apabila khobarnya itu berupa syibul jumlah. Di antara sebabnya bolehnya mubtada itu diakhirkan daripada khobar adalah dikarenakan khobarnya itu adalah syibhul jumlah. Misalnya fil fasli rojulun, ya fil fasli rojulun. Nah, di dalam kelas ada seorang anak laki-laki, ada seorang laki-laki. Ya, fil fasli rojulun. Fil fasli itu merupakan khobar, ya rojulunnya itu mubtada, mubtada muakhir. Nah, nah berarti hadhi itu ismul isyarah, ya, dan dia mabni ala al kasri, ya mabni atas kasroh, kemudian fi mahalli raf'in mubtada, dan dia secara i'rab fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian as-sa'atunya menjadi badal, ya as-sa'atunya menjadi badal. Ya, dan dia nah, marfu dan tanda rafa'nya dengan apa? rumah. Dengan dhammah. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, kemudian jawabannya gampang ya. Iya, iya di sini merupakan domir ya. Iya, domir. Nah, domir nanti kita Mubtada. akan belajar ya. Domir itu ada domir domir itu ada tiga ya. Domir mustatir yang tersembunyi, dia nggak kelihatan. Itu biasanya masuk ke dalam fiil ya, nggak kelihatan adanya di dalam fiil. Kemudian ada domir muttasil, dia kelihatan namun nyambung dengan fiil, tidak terpisah dengan fiil. Kemudian ada namanya domir munfasil, domir munfasil. Nah, domir munfasil ini adalah domir yang dia tidak nyambung dengan fiil, tidak nyambung dengan fiil. Contohnya adalah ini, iya ya, iya. Iya ini merupakan domir munfasil. Pasif. Iya, domirun munfasilun. Kalau di Eropnya seperti itu. Iya, domirun Hmm. munfasilun mabniyun, dan dia mabni ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Dia mabni ala al-fathi. Pasif. Fi mahalli raf'in mubtada. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Dan dia merupakan, ya secara mahal dia rafa dikarenakan dia adalah mubtada. Dikarenakan dia adalah mubtada. Nah, kemudian li abbasin. Li itu harfu jar, ya, harfu jar, dan dia mabni alal kasri, mabni atas kasroh. Kemudian abbasin, apa bu abbasin? Awasin khobar. Li Oh, abbasinnya isim jar. isim majrur ya, majrur. Isim majrur. Isim majrur, ya, isim majrur. Kenapa dia majrur? Ada awalnya li Karena ada li-nya ya, ada didahului dengan li. Ya, abbasin. Tanda jarnya dengan apa? dengan kasri. Ya, tanda jarnya dengan kasroh ya, dengan kasroh. Ya. Itu baru sedikit ya mengenai i'rab. Itu baru kita mengi'rab dua i'rab, yaitu rafa dengan dengan jar ya, rafa dengan jar. Nah, tapi tidak apa-apa ya, kalau kita belajar pelan-pelan. Nah, kemudian yang nomor 7, Ahada. Ahadal baitu. Atau bibi. lil obibi. Lito bibi. Lito. Ah, Lito bibi. La. Walil mudarisin. nah, walil mudar, Mudarisi. nah, walil mudarrisi ya. Nah, hadzal baitu lit tabibi la walil mudarrisi ya. Artinya apa, Bu? Apakah ini rumah dokter? Bukan. Ini apakah ini rumah milik dokter? Bukan. Dia milik guru. Bukan ya, dia milik guru ya. Hadzal baitu lit tabibi, apakah ini rumahnya milik dokter? La walil mudarris, tidak, dia milik guru. Guru. Nah, nah di sini masih gampang ya Eropnya, dikarenakan di sini didahului dengan pertanyaan A ya, apakah, dan dia itu harful istifham, dia merupakan huruf istifham, dia itu huruf A, itu huruf, dan dia mabni ala fathi ya, dan dia tidak ada la mahalla lahu min al-i'rab, dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab.
Mabni ala apanya? Ala apa, Ustaz? Kenapa? Mabninya ala apa? Alal fathi. Oh, ala fathah. Nah, Nah, kemudian ada al-baitu at-tabibi. Ada al-baitu at-tabibi itu merupakan i'rab yang seperti biasa ya. Ada itu mubtada, ya al-baitunya dia badal, ya fathah. tabibinya di sini dia menjadi khabar syibhul jumlah. Yang dikatakan terdiri dari jar dan majrur. Fathah. Makanya disebut dengan khabar syibhul jumlah. Iya. Ya, kemudian di sini ada la ya, la. Nah, di sini dia harfun la an-nafiyah, harfun nafi ya, harfun nafi. La itu harfun nafi. Nah, Walaupun kemudian wa di sini menjadi mubtada dan di mudarisnya dia menjadi khobar syibhul jumlah. jumlah. Ya, la di sini tidak ada lam halalu min al-i'rab ya. Dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab karena dia huruf. La di sini huruf bukan isim. Nah, ya. Nah, kita apa ya Bu agak sedikit masuk ke dalam i'rab dikarenakan dalam matan ajrumiyah ini kita udah masuk ke dalam pembahasan nahwu. Jadi insya Allah kita sesuaikan dengan apa yang kita pelajari di matan ajrumiyah. Ya, Supaya kan di matan ajrumiyah itu kan kita belajar mengenai teorinya ya. Sedangkan di Durusul Lugah ini kita belajar mengenai praktiknya dalam bentuk kalimat. Itu contohnya itu. Sedangkan di matan ajrumiyahnya kita belajar mengenai teorinya. Nah, selanjutnya nomor 8. ahada darajatu eh, li li libnil muazin muazi Ibnul Muadzini naam naam gimana? Oh, gimana? Libni apa? libnil muazi Muadzini, libnil muadzini. muadzini Ah, muadzin. Apa makna muadzin? tukang azan. Ah, tukang adzan, orang yang mengumandangkan adzan. Benar ya, Masya Allah. Ya, Ahadhihi darrajatu libnil muadzini. Naam, ya. Nah, seperti Arab yang sebelumnya, ya, a itu merupakan harful istifham, ya, harful istifham dan dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. iya, Kemudian hadhihi, hadhihi dia menjadi ya, mubtada, ya, ada mubtada, ya. Dan hadhi ini isim isyarah mabni mabni ala madza? Mabni alal ya, kas kasri mabni alal kasri ya. Kemudian ad-darajatu itu menjadi apa? ba'da Badal ya, menjadi badal, menjadi badal. Ad-darajatu menjadi badal. Nah, li benil muadzini. Nah, li benil muadzini. Nah, dia khobar juga nih, khobar syibhul juga. iya, Namun ya, li di sini dia harfu jar ya, kemudian ibni di sini isim majrur, majrur dengan lam. Nah, kemudian dia juga menjadi mudhof, wahwa mudhof dan dia juga menjadi mudhof li ibni di sini. Nah, mana mudhof ilaihnya? muadzin. Al muadzin ya, li ibnil muadzini. Ya. Ah, Berarti kalau mudhof ilaihnya kita i'rab gimana? Al muadzini mudhofun ilaihi, yaitu mudhofun ilaih ya, majrur dan dia juga majrur. Tanda jarnya dengan apa? kasri Dengan kasro ya, benar ya. Dikarenakan mudhofun ilaih itu isim yang termasuk dalam majruratul asma, isim-isim yang majrur. Itu mudhofun ilaih itu merupakan isim-isim yang majrur. Naam. Kemudian naam ya, naam. Jawabannya naam. Nah, ini sebenarnya naam di sini dia ada kalimat yang dibuang ya. Ini hanya bentuk singkatan aja ya. Naam di sini itu sebenarnya untuk ungkapan yang singkatnya. Kalau ungkapan lengkapnya, naam, hadhihi darajatu libnil muadzini. Diulang lagi. Hadhihi darajatu libnil muadzini. Naam, hadhihi darajatu libnil muadzini. Apakah ini sepedanya milik anaknya muadzin? Naam, sepeda ini milik anaknya muadzin. muadzin. Seperti itu.
ya. Jadi di antara tanda bolehnya dibuang ya suatu kalimat adalah setelah terletak pada jawaban ya atau tidak. Setelah terletak jawaban ya atau tidak. Hmm. Nah, kemudian yang ke-9 I'rabnya, Ustaz? I'rabnya apa? na'am gimana? Naam. Nah, di sini i'rab naam di sini para ulama berbeda pendapat Bu ya, berbeda pendapat. Naam di sini apakah dia itu memiliki kedudukan dalam i'rab atau tidak atau dia itu dia apa namanya? Intinya para ulama tuh berbeda pendapat. Insya Allah nanti akan saya jelaskan ya mengenai i'rab naam atau la di pertemuan nanti insya Allah. Ya, yang ke-9 silakan baca Bu. Man hadal waladu Naam, man hadzal waladu? huwa talibun uh, minasin Wa talibun minas sini. Ya, sini. wa talibun minas sini. Apa makna? Siapa siapa anak laki ini? Naam, Dia murid dari Cina. dia murid dari Cina ya. Wa talibun minas sini. Wa talibun minas sini. Eh, Naam. ini berarti min hada atau man hada ya, Ustaz? Man hadza? Laisa min hadza. Man hadza? Ya. Nah, kenapa nggak min hadza? Karena di sini ada tanda tanya. Berarti kalau tanda tanya berarti dia berupa pertanyaan. Sedangkan min itu bukan ismul istifham, bukan Oh, iya. kata tanya, melainkan ya min itu harfu jar, melainkan min itu adalah harfu jar. Ya, jadinya benar man ya. Siapa ini? Man hada? Siapa ini? Man hadal waladu? Siapa anak laki-laki ini? Wa talibun minas sini. Ya, dia merupakan siswa dari asin Hmm. mana sin? Cina. Cina ya. Dia merupakan siswa dari Cina. Ya, sini man itu menjadi apa? Man. Man hadal waladu? Huruf istifham. La mahala lahu minal i'rab. Uh, ah, man di sini dia sebenarnya man di sini dia itu menjadi uh, khobar muqaddam ya. Ya, man di Oh, sini dia khabar mubtada. ismul istifham mabniun ala sukun. Dia mabni, dia pertama mabni ala sukun fi mahalli rafin khobar muqaddam. Oh, dia bukan huruf istifham. Dia bukan huruf yang kalau dalam istifham itu yang huruf cuman a dengan hal. A dengan hal. Ahada ya. Cuman hamzah ya. A dan hal. Itu yang dia itu tidak Hmm. memiliki kedudukan dalam i'rab. Sedangkan yang lainnya kayak man, aina, mata, kaifa. Nah, itu semuanya memiliki kedudukan dalam i'rab. Oh, Ya. Tapi kedudukan i'rabnya berbeda-beda. jadi Ya, mana berbeda-beda. khobar ya, Ustaz? Man di sini khobar muqaddam. Nah, Khobar. pertanyaannya kok bisa tahu mannya itu khobar? Dikarenakan kita lihat jawabannya. Man hadzal waladu? Bisa gak kita jawab kayak gini? Hadzal waladu talibun minas sini. Ya, hadzal waladu talibun minas sini. Siapa anak laki-laki ini? Hadzal waladu, jawabannya anak laki-laki ini talibun minas sini. Merupakan seorang siswa dari Cina. Benar gak, Bu? Benar. Iya. Kalau Berarti misalnya man di sini kita katakan mubtada misalnya, ya berarti dia harus berada di depan ya. Man nah, hadzal waladu, misalnya hadzal waladunya jadi khobar. Man hadzal waladu. Nah, kemudian jawabannya ya to atau libu minasini hadzal waladu. Kan nggak nyambung. Atau libu minasini hadzal waladu. Nggak nyambung ya. Atau libu minasini hadzal waladu. Nah, namun di sini jawabannya tidak memakai hadzal waladu, melainkan diganti dengan huwa. Jadi dirubah ya. Bentuk mubtadanya dirubah dengan huwa. Hanya gua. domir. Bukan hadzal waladu lagi, tapi diganti dengan huwa. Gitu. Jadinya man di sini ismul Khobar. istifham ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli rafin khabar muqaddam. Hada
Ini mubtada muakhar ya mabniun ala sukun fi mahal afan hadza ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar afan mubtada muakhar al waladu badal ya marfu wa alamat raf'i dhammah ya dan al waladu ini menjadi badal dan ini marfu tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian huwa, nah huwa di sini jadi mubtada. Huwa domirun dan dia domir munfasil ya dan dia fi mahalli raf'in mubtada. Domirun munfasil dia fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian talibun di sini menjadi khabar. Talibun ya khabar khabar marfu wa alamat raf'ihi dhammah ya. Dia khabar marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Min di Terus sini minausin jadi apa Ustaz? minus sininya dia hanya menjadi min di sini menjadi jar harfu jar apa min di sini menjadi harfu jar dan dia mabni ya mabni ala sukun ya mabni ala sukun asalnya min di situ mabni ala sukun tapi dikarenakan iltiqa'u sakinain ya bertemu dua sukun maka minnya di sini berubah menjadi fathah ya sukunnya menjadi fathah jadinya minus ini nah di sini aslinya menjadi isim majrur jadi minus ininya itu menjadi isim jar dan majrur isim jar majrur ya jadi jar majrur minus ininya menjadi jar dan majrur harus jar dengan majrurnya dengan isim majrurnya jadi bukan menjadi khobar khabarnya kelihatan tolibut kabarnya kelihatan ya tolibut ya nah sampai sini ada yang mau ditanyakan ya Bu Hmm, saya pernah belajar tentang hal. Min sinin itu bukan hal Ustaz. bukan hal bukan ya bukan hal wa talibun minas ini ya kalau Oh, eh, kalau misalnya hal itu contohnya seperti ya misalnya eh, misalnya ja'at talibu masyian ja'at talibu masyian ja'ah telah datang at-talibu seorang siswa masyian dengan atau dalam keadaan berjalan kaki nah itu baru hal dan hal itu dia harus ada fiilnya Bu jadi hal itu harus ada hmm, fiilnya sedangkan di sini ada fiil gak enggak ada. dikarenakan fiilnya itu merupakan ya amilul hal ya yang menjadi amilnya ya amilul hal itu fiil ya dia Hmm. hanya ada pada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian nomor 10 Ada di baitu Khalid ada likal jadidun. B itu jadi idun. Nah, La huwa qadimun jadidun. ah, Huwa qadimun jidan. huwa qadimun jiddan ya. Huwa qadimun jiddan. Lah huwa qadimun jiddan. Nah, ini ada likal B itu jadi idun ini sama seperti Arab yang sebelumnya ya. Jadi dzalika itu dia mubtada ya. Dan dia dzalika ini isim isyarah mabni dan dia rafa fi mahalli rafin mubtada ya. Kemudian al itu menjadi badal marfu tanda rafanya dengan dhammah. Jadi idun khobar mubtada ya marfu dan tanda rafanya dengan dhammah. Kalau di sini dia harfun nafyin ya la mahalla min al-i'rab wa dhamirun munfasil ya dan dia mabni al fathi katakan huwa ya huwa dia mabni atas fathah atas, atas fathah ya kemudian dia itu fi mahalli rafin mubtada fi mahalli rafin mubtada sedangkan qadimun ini menjadi khobar ya, dan dia marfu dan tanda rafanya dengan dhammah Doma. tanda rafanya dengan dhammah jiddan nah jiddannya di sini jadi apa jiddan dia mansub sendirian nih mansub ya dikarenakan dia fathah ya jiddan nah jiddan di sini dia menjadi maf'ul mutlak namanya Oh. maf'ul mutlak jiddan maf'ul mutlak ya mansub dan dia mansub ya dan Hmm. tanda nasabnya apa Apa? fathah ya tanda nasabnya dengan fathah nah nah ini kita nggak apa-apa Bu ya kita belajar i'rab sedikit ya
supaya nanti kita nggak kaget ketika nyelam ke matan ajrumiyah, karena matan ajrumiyah itu sebenarnya kitab yang untuk pemula, namun bagi orang Indonesia itu sebenarnya bukan kitab pemula ya, kayak kitab yang agak susah dikatakan, definisi-definisi yang dipakai di matan ajrumiyah itu dia agak berat ya, bukan benar-benar kitab yang benar-benar untuk pemula itu. Nah, ya kemudian nomor 11. Hadi Sayyaratu minal Yabani watilka minal Amrika. Min Amerika. Min Amrika. Nah, hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka Watilka min min Amerika. Amrika. Artinya Ini mobil dari Jepang dan itu mobil dari Amerika. ini mobil dari Jepang dan itu mobil dari Amerika ya. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Hadhihi di sini dia menjadi isim isyarah mabni al kasri ya, dan dia fi mahalli raf'in mubtada. As-sayyaratu dia menjadi badal ya, jadi badal, dan dia marfu tanda rafanya dengan dhammah. Nah, minal yaban di sini dia min itu harfu jar mabni ya, dan kemudian al yaban isim majrur ya, dan dia majrur tanda jarnya dengan kasroh, tanda jarnya dengan kasroh, dan dia itu khobar ya, khobar syibhul jumlah ya, khobar syibhul jumlah. Kemudian tilka ya, sama tilka kayak tadi ya, tilka merupakan ya mubtada, dan min Amerikanya itu merupakan khobar syibhul jumlah ya, khobar syibhul jumlah. Nah, terakhir nomor 12. Haja si kinun minal mania. Min Almania, min Almania, Almania, Almania. min Almania. Nah, Almania itu artinya Jerman. Watilka almal. Al-mil apa tuh? Watil kal mil apa tuh? Watilka watilka almil akotu minal min Min ingkau taruh. ya, min ingkal tarwo, min ingkal tarwo ya, min ingkal tarwo. Ingkau Ingkal taruh. tarwo itu Inggris ya, Inggris ingkal tarwo. Ada sekinu min Almania. Ya, pisau, sekin itu pisau ya. Pisau Hmm, ini dari dari Almania, Jerman Jerman ya. Almania itu Jerman. dan Pisau sendok ini itu dari dari Inggris. ya, pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Ingkar roh itu Inggris. Ya, Inggris tuh ucapannya itu banyak dalam bahasa Arab ya. Bisa seperti ini ingkal taroh, dan bisa juga Injelis, Injelis ya, Injelis seperti ini tulisannya. Jadi Inggris. eh, banyak tulisannya dalam bahasa Arab, dan ini yang biasanya dipakai ketika kita belajar bahasa Arab. Injelis, Injeliziyah, al-lughatul Injeliziyah, bahasa Inggris. Nah, Ini bahasa Inggris atau negara Inggris Inggris ya, ini? nah, jadi perbedaannya dari itu dong ya. Nah, kalau Injelis di sini dia sini biasanya dipakai untuk bahasanya English ya. Oh, Sedangkan Inkaltaro itu dia biasanya dipakai untuk negaranya. Nah, atau bisa juga dengan apa namanya? eh, Britonia ya, Britonia, Britania ya, dari Britania ya, masih apa namanya? Negara gabungan Inggris ya. Kayaknya juga orang yang disebut dari Inggris disebutnya dengan orang Britoni, Britoni ya, orang dari Britania, atau disebut juga dengan kan United Kingdom ya, United Kingdom itu juga disebut dengan eh, eh,
al-mu- al-muluk al-muttahidah. Muttahidah. Al-muluk al-muttahidah. UK ya. Al-muluk al-muttahidah. Al-muluk al-muttahidah. Itu United Kingdom. Al-muluk. Mulkun ya, mulkun. Kerajaan. Al-muluk al-muttahidah. United Kingdom. Ya, baik. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada Dusuluka ya, Afwan agak sedikit mengambil waktu lebih banyak dalam pembelajaran kita di Dusuluka ini. Karena kan di sini kita mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di matan ajrumiyah. Nah, sekarang kita belajar mengenai khobar dalam matan ajrumiyah. Yang kemarin kita telah belajar mengenai mubtada ya, mubtada, dan mubtada itu terbagi menjadi dua, yaitu mubtada yang berupa isim zohir ya, dan itu banyak contohnya seperti hada tadi ya, hada al waladu talibun. Nah, itu merupakan mubtada dan dia itu isim zohir, dan juga ada yang mutmar ya berupa domir, ana talibun, ana talibun itu merupakan mubtada yang berupa domir ya. Nah, sekarang kita masuk dalam khobar. Nah, Belum nampak Ustaz. sudah nampak belum Bu? Sudah. Sudah. Nah, ya, baik. Nah, itu pembagian mubtada tadi ya. Ada yang zohir, ya isim zohir, isim yang nampak. Yang kedua ada yang mudmar, yaitu berupa domir. Adapun khabar, wal khabar qisman, dan khabar itu terbagi menjadi dua juga. Ya, yang pertama mufrad, khabar mufrad. Ya, mufrad di sini bukan lawan dari musanna atau jama'. Mufrad di sini merupakan lawan dari murakkab, ya, atau lawan dari jumlah. Ya, mufrad ini adalah khabar yang bukan berupa kalimat, melainkan khabar yang berupa kata aja. Ya, fal mufradu nahwu qaulika, dan contoh mufrad itu seperti perkataanmu Zaidun qaimun. Nah, qaimun di sini merupakan khabar mufrad ya, karena tidak terdiri dari bentukan kalimat, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang kedua ada wa ghairu mufrad, dan khabar yang bukan mufrad. Nah, wa ghairu mufradi arba'atu asya, ya, dan ghairu mufrad ini yang bukan mufrad atau khabar jumlah kita sebutnya ya, itu ada empat macam, yaitu yang berupa al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur yaitu berupa jar dan majrur ya. Seperti tadi contohnya ya. Ya, hadhihi sayyaratu li aliyin. Li aliyin di sini merupakan khabar. Namun khabarnya bukan khabar mufrad, merupakan khabar ghairu mufrad atau khabar jumlah. Nah, khabar syibhul jumlah, lebih tepatnya khabar syibhul jumlah dikarenakan dia terdiri dari jar dan majrur. Kemudian wa dzaraf, dan juga dzarf. Ya, baik itu dzaraf makan atau dzaraf zaman. Dzaraf ini merupakan keterangan waktu. Dalam bahasa Arab disebut dengan dzaraf. Ya, contohnya misalnya ya, contohnya ya, eh, at-talibu amamal fasli. At-talibu amamal fasli. Ya, siswa itu amama artinya di depan, al-fasli itu kelas. At-talibu amamal fasli. Siswa itu ada di depan kelas. Nah, amamal fasli di sini dia merupakan khobar. Namun khobarnya dalam bentuk dzaraf. Dikatakan ada amama. Amama di sini dzaraf makan, keterangan tempat di depan. Di depan itu merupakan keterangan tempat. Dan dzaraf itu dia biasanya mansub ya, mansub dikatakan dia merupakan mansubatul asma. Makanya dia amama, amama. Makanya dia fathah ya, karena dia mansub. Ya, contohnya dzaraf itu seperti amama, tahta
Ya, tahta juga termasuk dzaraf. Ya, ba'da, qabla, baina, ya, itu merupakan contoh-contoh dari dzaraf. Nah, contoh lainnya contoh contoh dzaraf zaman ya, waktu misalnya. Eh, misalnya ad-darsu ba'da al-maghribi ya, ad-darsu ba'da al-maghribi. Pelajaran setelah maghrib ya, pelajaran setelah maghrib. Nah, ba'da al-maghribi di sini dia menjadi khabar dalam bentuk dzaraf. Jadi khabar dalam bentuk dzaraf. Ad-darsu ba'da al-maghribi. Pelajaran ya setelah waktu maghrib. Ini merupakan contoh dzaraf ya, yang dia menjadi khabar. Kemudian wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan fi'il bersamaan dengan fa'ilnya. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Nah, ini merupakan khabar jumlah, yaitu khabar jumlah fi'liyah, yaitu khabar jumlah fi'liyah. Nah, contohnya kita kasih contoh dulu di sini ya. Contoh khabar jumlah fi'liyah misalnya eh, Muhammadun yajlisu ya, Muhammadun yajlisu ya, Muhammad sedang duduk. Nah, Muhammad di sini menjadi mubtada ya. Muhammad menjadi mubtada. Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah ya. Muhammad itu marfu ya. Muhammad itu menjadi mubtada dan dia marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya jelisu. Nah, ya jelisu itu merupakan fi'il mudhari ya, marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Nah, kemudian filenya mana? Filenya itu berupa domir mustatir ya, domir yang tersembunyi, yang dia nggak kelihatan, dikarenakan dia itu domirnya berada pada fiilnya gitu ya, jelisu ya, dan dia apa namanya, Dua. huwa ya, Nah, filenya itu huwa, dan dia boleh nampak, makanya domirun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan ya, kalau dalam i'rabnya dan filenya itu adalah domir yang mustatir, yang tersembunyi ya, fihi pada fiilnya, jawazan secara boleh, dan ini juga boleh nampak ya, boleh nampak Muhammadun yajlisu huwa. Nah, huwa ini bisa nampak kalau kita tampakkan filenya ya, Muhammadun yajlisu huwa. Namun kebanyakan jarang kita melihat suatu contoh kalimat seperti ini dalam bahasa Arab. Biasanya huwanya tidak disebutkan ya, nggak usah menyebutkan domir yang mustatirnya. Muhammadun yajlisu ya, filenya mana? Huwa, filenya huwa. Nah, ini merupakan khabar jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, ini. khabar jumlah fi'liyah. Kemudian wal mubtada'u ma'a khabari ya, dan mubtada dengan khabarnya. Nah, ini merupakan khabar jumlah ismiyah ya, khabar jumlah ismiyah. Nah, ini agak tricky ya, karena mubtadanya sama khabarnya nanti ada dua. Mubtada sama khabarnya ada dua ya. Jadi ada mubtada yang pertama, ada mubtada yang kedua. Ada mubtada yang menjadi beneran mubtada nih ya, ada yang mubtadanya itu dia merupakan bentukan dari khobar ya, mubtada khobar, dan mubtada khobarnya itu merupakan khobar. Contohnya misalnya asyamsu ya, dau'uha harun ya, asyamsu dau'uha harun. Matahari itu dau'uha cahayanya, dau itu artinya cahaya, dau'uha cahayanya, harun panas. Nah, matahari itu cahayanya panas. Asyamsu di sini dia menjadi mubtada
Asyamsu mubtada dan dia marfu dan tanda rafanya dengan dhammah. Dauha. Nah, di sini dauha ini menjadi apa? Dauha. Dauha di sini dia menjadi mubtada lagi, ya. Kalau asyamsu tadi dia menjadi mubtada yang pertama, sedangkan dauha di sini dia menjadi mubtada yang kedua. Ada dua mubtadanya. Ya, asyamsu tadi mubtada yang pertama ya. Dauha dia mubtada tsani ya, mubtada yang kedua ya, marfu dan tanda rafanya dengan dhammah. Haknya di sini dia menjadi mudhafun ilaih ya. Domirun muttasil, dia domir muttasil ya, mabni ala asukun dikatakan ha ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan dia pada mahal jar ya. Dan dia hukumnya jar dan dia masuk ke dalam mudhafun ilaih. Nah, harun, harun ini menjadi khobar. Harun menjadi khobar. Harun khobarun ya, marfu dan tanda rafanya dengan dhammah. Nah, kemudian dauha harun, kata dauha harun di sini dia menjadi Coba. khobar bagi asyamsu. Menjadi khobar bagi asyamsu. Nah, makanya disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Dikatakan dauha harun itu dia merupakan mubtada khobar juga, mubtada khobar. Tapi mubtada khobarnya itu dia menjadi khobar secara jumlah ya. Wa jumlatu dauha harun ya, wa jumlatu dauha harun dan jumlah ya kalimat dauha harun itu fi mahalli rafin khabar mubtada. Ya, ya pada tanda pada kedudukan rafa sebagai khabar Coba. bagi mubtada yang pertama yaitu syamsu. Seperti itu ya. Agak sedikit bingung nggak Bu? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Paham ya Bu Ya insyaallah Allah Bu ya? paham. Insyaallah paham ya. Nah, kemudian nahwu qaulika contoh seperti perkataanmu. Nah, ini yang pertama ya, yaitu berupa jar majrur Zaidun fid dari ya. Zaidun fid dari. Zaidun ini mubtada, fid darinya menjadi khobar. Khobar syibhul jumlah. Kemudian wadzaraf dan contohnya seperti dzaraf. Zaidun indaka. Zaidun menjadi mubtada, indaka menjadi dzaraf. Hmm. Apa menjadi khobar ya, khobar syibhul jumlah. Indaka menjadi khobar syibhul jumlah. Kemudian wal fi'lu ma'a fa'ili ya. Yang keempat, yang ketiga yaitu khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Ya. Wa Zaidun ya, Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaid telah berdiri bapaknya. Zaid ini menjadi mubtada, qama abuhu itu menjadi ya khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Qama di sini menjadi fi'ilnya, abuhu menjadi fa'ilnya. Abuhu dia fa'il. Dan dia marfu, tanda rafa'nya dengan apa, Bu? Abuhu Dengan dengan wow. apa? Dengan waw ya. Dengan waw dikarenakan dia termasuk ke dalam kategori Is, asma khamsah apa ya? asmaul khamsah Asmaul benar ya. khamsah. Katakan abu termasuk dalam kategori asmaul khamsah. Jadi makanya tanda rafa'nya dengan waw. Kemudian yang terakhir wa zaidun ya, jariyatuhu zahibatun. Nah, ini contoh khabar yang keempat yaitu Mubtada ya. khabar yang berupa jumlah ismiyah, yaitu khabar yang terdiri dari mubtada dan khabar. Wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun di sini menjadi mubtada dan dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Jariyatuhu zahibatun. Nah, jariyatuhu di sini dia menjadi mubtada yang kedua ya, dan dia marfu tanda rafa'nya dengan dhammah dan dia bentuk idofah ya. Hu-nya di sini domir mutasil. Jadi mabninya ala ad-dhammi atas dhammah fi mahali jarrin ya. Dia secara mahal dia majrur ya, sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih. Fi mahali jarrin mudhofun ilaih. Nah, kemudian zahibatun. Zahibatun di sini menjadi khobar, khobar Coba. bagi jariyah, bagi jariyatuhu ya, khobar bagi jariyatuhu. Zahibatun khobar ya, marfu tanda rafanya dengan dhammah. Kemudian wa jumlatu dan jumlah jariyatuhu zahibatun, secara jumlahnya jumlah mubtada dan khobarnya itu merupakan khobar dari Zaid ya, khobar dari Zaid ya. Jadi khobarnya khobar jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah seperti itu.
Nah, sampai sini paham ya Bu ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum kita tutup. Eh, itu Ustaz, biasanya kalau habis, setelah borof itu bentuknya kasroh ya Ustaz. Kenapa? Setelah apa? Setelah borof itu, Iya, jadi kayak amamal masjidi. iya benar. Amamal masjidi, khalfal masjidi, tahta al-maktabi, ya tahta al-maktabi. Dia selalu kasroh. Kenapa? Karena dikarenakan setelah zaraf itu dia menjadi mudhof ilaih. Ya. Zarafnya menjadi mudhof. Gitu. Ya, itu bentuk idofah Bu. Bentuk idofah. Nah, Ya. Oh, indaka di sini kok nggak kasroh Bu? Kenapa Bu? Indaka. indaka karena domir itu Nah, mabni. karena ka di sini menjadi domir mutasil ya, domir mutasil. Domir mutasil. Mabni ala fathi, Fathah. ya ala fathah ya. Dan dia fi mahali jarrin dan mudhofun ilaih. Dan dia dalam mahal itu jar. Ya, itu sebagai mudhof ilaih. Nah, jelas ya Bu ya? Nah, Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? ya Ustaz. Ya enggak ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pembicaraan kita sampai sini ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Wa kasihan jazakallahu Ustaz. khairan katsiran. Ya barakallahu fiik.